Okay, I think I like this look better. Jadi ini sepertinya versi pajang yang akan saya gunakan. Halo, welcome back to OVJ Project bareng gue Yoga. Kali ini gue mau nge-unboxing lanjutan dari episode yang sebelumnya. Jadi, minggu lalu gue udah nge-unboxing Marvel Legends Animated Series versi Wolverine. Nah, sekarang ada temennya nih, yaitu, kebalik. Sekarang ada temennya, yaitu Jubilee. Jadi ini sama-sama dari Marvel Legends Animated Series, diadaptasi dari animasi yang versi 90-an, dan boxnya kayak gini. Ini boxnya udah cantik banget ya, nuansanya pink karena menyesuaikan si karakternya Jubilee ini, dan figurnya nggak bisa kelihatan dari window blister, tapi ada di sini penampakannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita review bareng-bareng. Let's get it! Yo, what is up people, ini dia Jubilee dari X-Men Animated Series dari Marvel Legends Hasbro Pulse. Packagingnya sama seperti yang seri-seri Animated Series lainnya, itu menggunakan plastic free packaging, jadi full dari cardboard seperti ini ya. Penampakan depannya kayak gini, kita ngelihat artwork yang keren. Jadi emang salah satu selling pointnya si Animated Series ini adalah artwork yang keren ini. Jadi dari samping tampak seperti kaset VHS ya, kaset jadul, tape-tape sebelum era Netflix. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang lama ya guys ya, kalau nonton itu pakai tape masuk ke pemutarnya. Terus di belakangnya ada penampakan figurnya, jadi karena nggak ada blister window-nya, penampakan figurnya adalah diperlihatkan seperti ini. Nah, jadi ini kayak rendernya juga sih ya, kayaknya ya. Is it? Yeah, I think so. Terus ada deskripsi dari si Jubilee atau tokohnya. Di sini bacain sedikit ya. Jubilation Lee is the newest member of the X-Men, able to project plasma fireworks from her hands with explosive results. Ya, jadi dia di ceritanya di X-Men yang animation series itu memang adalah member terbaru dari X-Men yang direkrut oleh Profesor Xavier. Oke, bawahnya kayak gini, atasnya kayak gini. Keunggulan dari box ini adalah setelah kalian keluarin figurnya, kalian tetap bisa pajang ini dan kelihatan banget jadi dekorasi yang keren. Oke, sekarang saatnya kita unboxing. Oke, ini dia. Kita dapat ada dua yang di packing dengan kertas kayak gini ya. Ini plastic free packaging. Semoga figurnya nggak damage atau ada defect ya, karena nggak kelihatan dari luar. Ini dia Jubilee dari X-Men. Nice. Hello girl. Oke, ini dia figur utamanya. Penampakannya kayak gini ya, full from head to toe. Warnanya pop up gini ya, nyenengin gitu loh ngelihatnya. Aksesorisnya kita dapat beberapa. Ada apa aja? That's it. Oke, ada kacamata yang ada shading animasinya juga. Terus kacamata lagi, ini full, kalau tadi setengah transparan. Habis itu ada efek kekuatannya. Kekuatannya dia tuh fireworks ya. Cuma ini ingetin sama energinya Wanda malahan. Dan ini head sculpt tambahan yang pakai kacamata di atas. Ini yang penampilan Jubilee yang biasanya kita lihat ya. Nanti kita bahas aksesoris lengkapnya di segmen aksesoris. But for now, let's get to the details in the next segment. Oke, let's take a closer look. Ini dia Jubilee dengan versi animasi di Animated Series. Jadi, kalian pasti sepintas akan melihat ada cell shading ya istilahnya. Jadi, shading-shading animasi yang menunjukkan ada gradasi warna supaya terlihat kesan animasinya. Kita pertama kali melihat head sculpt-nya dulu. Ini head sculpt yang langsung terpasang. Sebenarnya jarang ya ngelihat Jubilee di versi animasi X-Men 90-an yang penampilannya tanpa kacamata kayak gini. Jadi biasanya kita melihat dia dengan kayak gini. Ada kacamata pinknya yang cukup iconic. But anyway, ini head sculpt polosannya itu bakal kepake dengan aksesoris tambahannya. Jadi ini sedikit colongan dari segmen aksesoris ya. Oke, jadi kenapa dia dibawain head sculpt polos kayak gini? Karena kita bisa pasangin seperti ini. Jadi sesuai selera ya. Kita dikasih keleluasaan untuk pasang atau copot. But yeah, it's a nice touch, I guess. Jadi sedikit asing kalau dia nggak pakai kacamata kayak gini. But anyway, ini head sculpt-nya bagus, mulus, dan di sini nggak ada efek cell shadingnya juga ya atau animasinya karena dia dipakein kacamata juga sih biasanya displaynya. Sculptingnya bagus, rambutnya oke ya, detailnya bagus kayak gini. Jadi hairline-nya juga di sculpted dengan baik. Terus di sini dibuat sedikit lebih
lentur ya, poninya nice, ada antingnya juga. Oke, terus artikulasinya juga kayak gini, dia ada ball jointnya ya di kepalanya, angguk-angguk leluasa ke sana kemari, kanan kiri. Oke, leluasa sekali dan enak ini gerakinnya. Oke, terus lanjut ke bagian bodinya. Ini kita ngelihat dia kostumnya yang ikonik ya dari Jim Lee untuk versi komiknya, dan ini diadaptasi ke animated. Shadingnya itu kelihatan di sini. Oke, ada gradasinya, jadi kuning gelap di sini, habis itu kuning gelap di sini juga kayak gini. Di bagian inner outfitnya warnanya pink salem gitu ya, beda sama pinknya ini, sih. Jadi ini pinknya lebih ke orange ya. Kalau pernah dengar istilah salem ya, bener ya. Itu mungkin kurang lebih kayak gini. Nah, terus kalau kita buka sedikit nih jaketnya, dia ada shadingnya seperti ini di sebelah kanan. Jadi kayak Wolverine ya. Kalau kalian belum lihat yang Wolverine versi animated series reviewnya dari episode yang sebelumnya, itu juga cahayanya datang dari sini. Jadi dia kena ke sini, shadingnya akan lebih banyak di sini. Oke, ini juga nggak tahu kenapa ada di sini ya. Ya, anyway. Oke, jadi seperti ini. Terus ada di sini tuh ada apa sih? Dia pakai pin ya. Ini juga tercapture di sini. Terus torsonya juga bisa digerakin, tapi tidak terlalu banyak. Oke, tapi setidaknya kita dapat cutting torso di sini, jadi bisa ditekuk sedikit, angkat sedikit. Jadi kalau mau didangakin gini, ya adalah. Ini sculpting kain, kerutan kainnya juga ada di sini, which is good. Nice. Oke, lanjut ke lengannya. Ini tadi udah kita bahas ya. Di sini udah ada shadingnya. Wah, pinless nih ya. Bener, double joint nggak? Cek, ya. Oke, jadi bisa ditekuk sejauh ini untuk sikunya. Keren sih ini, jadi joinnya nggak kelihatan karena pinless, dan juga pas di sini ya, sculpting jaket kuningnya ini jadi menyamarkan cuttingan join sikunya. Lalu untuk lengannya, kita nggak dapat sepasang lengan tambahan apapun, jadi bentuknya kayak gini, tapi kita nanti dapat efek ininya, efek kekuatannya. Bisa ditekuk-tekuk, enak tekukannya. Yang sini juga sama harusnya ya. Oke, nggak ada masalah di tangan. Terus bisa direntangkan sejauh ini. Kalau keluar terus bisa dinaikin, standar Marvel Legends ya. Jadi nggak ada isu, nggak ada butterfly joint kayak Wolverine sayangnya. Move on ke pinggangnya. Di sini ada sculpting sabuknya, warna birunya juga bagus. Ada shading di sebelah sini, nggak terlalu kelihatan ya. Tapi di sini ada biru yang lebih gelap, di sini birunya lebih terang. Oke, kerutan celananya juga kelihatan cakep nih di sculptingnya. Lanjut ke bawah, ini skin tone-nya seperti ini sama dengan wajahnya. Dan bootsnya ini painted ya, jadi nggak sculpted. Oke, jadi langsung nih nyambung sama kulitnya. Terus ada shading juga di sebelah sini, gradasinya kelihatan ya. Bagian dalam, ini bagian luarnya. Sampai ke kaki kayak gini. Bootsnya ini beda sama versi Jubilee yang Wave Caliban ya, yang rilis 2019. Dia bootsnya sculpted, sedangkan yang ini bootsnya langsung painted kayak gini. Dan ada swivelnya di betis, jadi kayak gini. Terus untuk kaki bisa nendang sejauh ini. Ke belakang terbatas sama coatnya. Ada ada ini ya, tight swivelnya juga, jadi ada cuttingnya di sini. Dan ini bagusnya adalah cuttingnya pas di bawah celananya, jadi nggak kelihatan distorsi cutting yang mengganggu gitu. It's good. Lututnya double joint bisa kelihatan, sayangnya nggak pinless, jadi bisa ditekuk sejauh ini. Terus untuk pergelangan kakinya, dia ada hinge-nya untuk bisa ditekukin jadi ke atas dan ke bawah sejauh ini. Jadi memenuhi standar Marvel Legends lah. Oke, tadi desain belakangnya belum dilihatin ya. Ini coat-nya, kerutan-kerutannya juga bagus. Kayak gini, detail scalp-nya keren. Kombinasi warna kostumnya Jubilee ini salah satu yang menurut saya menarik gitu. Jadi ya lumayan lumayan memberi warna lah di squad-nya X-Men. Oke, sekarang kita coba lanjut ke detail aksesorisnya. Oke, sekarang kita lanjut ke aksesorisnya. Kita langsung aja, mumpung pakai head sculpting ini, kita pakein kacamata pertamanya. Jadi ini transparan ya, see-through. Kita dapat opsi kacamata see-through dan yang langsung full gitu, full color. Transparansinya beda. Nah, yang ini transparansinya ibarat setengah lah ya, jadi masih bisa kelihatan nih matanya.
What do you think? She looks cool. Jadi ini kita bisa sesuai dengan preferensi mau dipakein kacamata. Nah ini kalau kayak gini jadi mirip yang ini nih. A bit different karena poninya ini turun ya, masuk ke sini ya. Oke, anyway, jadi kita dapat opsi kayak gini, bisa dipakein full gini. Terus ada juga yang transparansinya nggak ada, jadi langsung ketutup gini. Wah, ini lebih cool. Dan efek animasinya jadi lebih kerasa ya bagi saya di sini, kayak ngelihatnya kalau dipajang efek dari head sculpt yang pakai kacamata yang full kelihatan cell shadingnya ini memberi kesan animasi yang lebih kuat. Gimana menurut kalian? Oke, itu aksesoris kacamatanya. Terus ini adalah aksesoris efek yang bisa dipakein di pergelangan tangannya. Sebenarnya saya agak kurang ngerti ya kenapa efeknya itu kayak gini bentuknya. Emang agak susah sih, karena kekuatannya Jubilee itu kan fireworks ya, plasma yang membentuk kembang api gitu. Dan kalau di animasinya itu terlihat cantik, jadi ada warna-warni yang menarik lah. Jadi kalau di animasinya tuh pasti ada suara nying, pratatatat, nying, pratatatat. Jelek banget ya suaranya ya. Tapi ya, you know what I mean lah. Di sini efek animasinya malah mirip sama kalau kalian pernah lihat action figurnya Scarlet Witch. Dia juga ada aksesoris yang seperti ini. Jadi ada energi berwarna merah. Nah yang ini warnanya sedikit lebih transparan dibandingkan yang punya Wanda Scarlet Witch. But yeah, at least we have something here. Oke, jadi ini. Terus sekarang kita coba copot head sculpt-nya. Kita pakein head sculpt aksesorisnya. Oke, nah ini adalah look Jubilee yang paling sering saya ingat, yang saya lihat juga di animasinya. Kacamata yang ditempel atau dipasang dijadiin bando kayak gini. Dan menurut saya ini juga efek animasinya juga lumayan kelihatan ya, karena kacamata yang dipasang di head sculpt ini juga nggak transparan. Jadi yang beneran opacity-nya 100% gitu ya. Oke, I think I like this look better. Jadi ini sepertinya versi pajang yang akan saya gunakan. Kalau dibandingkan kayak gini, kalian lebih suka yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, saatnya kita ukur dia dengan menggaris butterfly kesayangan kita. Tingginya Jubilation Lee alias Jubilee adalah sekitar 14 cm ya, 14 cm. Nah, kalau dibandingin atau disandingkan dengan sahabatnya, jadi Wolverine ini adalah salah satu orang terdekatnya Jubilee di seri animasi. Kelihatan kayak gini. Ini emang Wolverine-nya yang pendek sih. Tinggi mereka mirip cuy. Habis itu kalau disandingin sama Spider-Gwen, ini juga sama-sama animasi ya dia ya. Kelihatan kayak gini. Mirip ya? Tingginya sama ya. Ini bertiga tingginya rata-rata sama. Wolverine, lo nggak minum Scotch Elmotion ya waktu kecil ya? Oke, buat yang nanya harganya berapa, ini saya dapatkan di harga Rp550.000 sama dengan yang Wolverine kemarin ya, karena saya PO barengan, jadi langsung 2 figure ini. Dan ya, saya dapat di harga normal, harga masih wajar, dan memang harga barunya segitu kurang lebih. Beberapa ada yang berpendapat versi animated seriesnya Hasbro Pulse ini semacam overpriced gitu ya, harganya ketinggian gitu. But ya, I don't know. Saya kurang tahu, tapi rata-rata Marvel Legends di Indonesia sekarang masuknya di harga segitu. At least I'm happy with what I get. Kalau kalian tertarik, mau nyobain juga ngoleksi animated seriesnya X-Men dari Hasbro Pulse Marvel Legends ini, kalian coba aja search di marketplace dengan keyword Jubilee X-Men VHS atau Jubilee X-Men Animated gitu ya. Karena ada juga Jubilee yang versi Caliban tahun 2019, itu looknya juga dari Jim Lee seperti ini. Jaket kuning, inner outfitnya pink, meskipun pinknya sedikit berbeda, tapi kalian punya pilihan kalau mau dapat look yang seperti ini. Jadi sesuaikan saja dengan selera.
Oke, kesimpulannya apa? Kalau kalian suka sama X-Men dan kalian belum punya figurnya Jubilee yang sebelumnya, yang Wave Caliban, ini layak untuk dikoleksi. Dan apalagi kalau kalian emang beneran mau ngoleksi yang di animated series, menurut saya si Jubilee ini salah satu yang bagus eksekusinya, ya. Dari segi head sculpt, habis itu aksesoris, dan look at the colors. I mean like, it's really good, ya. Jadi dari warna, sebenarnya Jubilee itu ya memang salah satu karakter yang memberi warna di squad X-Men Animation. Jadi ya bagus lah gitu. Dari segi aksesoris sebenarnya ya kalau dibilang dikit tuh ya enggak juga sih ternyata ya. Kalau dipikir-pikir lagi seperti yang figure X-Men Wolverine kemarin, emang Marvel Legends nggak sebanyak Mafex misalnya aksesorisnya. Dengan price point yang memang berbeda. Ya dari segi aksesoris menurut saya lumayan lah. Ini dapat dibandingkan dengan wave yang Caliban ini lebih banyak. Tapi wave yang Caliban Jubilee yang tahun 2019 itu ada head sculpt yang dia kayak lagi ngegelembungin permen karet, dan menurut saya itu bagus gitu head sculptnya. Sayangnya yang di sini nggak dapet head sculpt yang ekspresi seperti itu, dan kalau dipikir-pikir ini kedua head sculpt ini ekspresinya mirip-mirip aja gitu ya, hanya beda di ekspresi matanya. Kalau yang ini mungkin lebih datar. Yang ini ada permainan alisnya sedikit, tapi bibirnya sama-sama tertutup gitu. At least kalau misalnya dibuat yang satu terlihat lebih tersenyum gitu ya, yang giginya kelihatan, itu kayak lebih Jubilee gitu, yang lebih ceria. Dia kan pembawaannya bubbly dan memberi suasana yang happy dan uplifting gitu di squadnya X-Men. Oke, sepertinya itu dulu dari saya. Semoga reviewnya bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan yang cukup buat kalian kalau tertarik sama figur ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Thank you for watching, see you guys in the next video, stay happy and healthy everyone, ciao!